Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, puncak musim kemarau pada 2022 diperkirakan terjadi pada bulan Juli ini. Di musim kemarau, masyarakat diminta mewaspadai bahaya kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Kita akan membahasnya dalam Sumsel 24 jam sepekan bersama saya, Citra Utama. Di Palembang dan beberapa daerah lainnya di Sumatera Selatan sejauh ini masih aman dari kabut asap. Namun, bukan berarti potensi bahaya karhutla tidak ada. Berdasarkan catatan Balai Pengendalian Perubahan Iklim, Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKHL) wilayah Sumatera, lahan yang terbakar di Sumsel selama kurun waktu Januari hingga Mei 2022 mencapai 472 hektar. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan tahun lalu. Sebaran lahan yang terbakar terbanyak di Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 90 hektar, Musi Rawas Utara dan Ogan Komering Ulu masing-masing 84 hektar, Musi Banyu Asin 68 hektar, Ogan Ilir 57 hektar, Penukal Abab Lematang Ilir 43 hektar, Muara Enim 30 hektar, Musi Rawas 10 hektar, serta Lahat dan Oku Selatan masing-masing seluas 5 hektar. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim, Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKHL) wilayah Sumatera, Ferdian Kristanto, mengatakan luas lahan yang terbakar diketahui berdasarkan analisa citra satelit, lalu divalidasi melalui perhitungan manual di lapangan. Pada tahun lalu, hanya 100 hektar lahan terbakar dan 626 hektar lahan terbakar pada 2020. Dia memprediksi lahan yang terbakar bakal bertambah seiring masuknya puncak kemarau pada Juli sampai September 2022. Pada periode itu, hujan mulai jarang terjadi, sehingga membuat lahan kering dan rentan terbakar. Untuk mengantisipasinya, dilakukan upaya pencegahan seperti patroli rutin. Seperti patroli rutin, baik melalui jalur darat maupun menggunakan helikopter, serta terus melakukan sosialisasi bahaya dan sanksi membakar lahan dengan sengaja. Untuk pencegahan dan pemadaman, 5 unit helikopter bantuan BNPB dikerahkan. Tim Satgas dari berbagai elemen sudah bekerja di titik-titik rawan karhutla. Bupati Lahat, Ciujang, mengingatkan warganya untuk waspada penuh karhutla, mengingat Lahat menjadi penyumbang asap nomor 3 di Sumsel setelah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyu Asin dengan jumlah hotspot mencapai 355. Ia meminta ada upaya serius dari stakeholder, kepala desa, dan camat untuk menurunkan titik panas. Perlengkapan dan peralatan pemadam kebakaran harus siap apabila sewaktu-waktu diperlukan. Demikian pula personel dan cadangan air. Sumber air upayakan berada di dekat titik api untuk mempercepat pemadaman. Sementara Dandim 0405 Lahat, Letkol Infantri Tony Oki Priyono kembali mengingatkan masyarakat yang ingin membuka lahan kebun agar tidak menimbulkan titik api baru. Dirinya berharap seluruh stakeholder di Kabupaten Lahat terus bergerak menyisir hutan-hutan di 24 kecamatan untuk mengantisipasi titik api sedini mungkin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir, Listiadi Martin, mengatakan titik-titik api atau hotspot akan terjadi di dataran rendah, utamanya di kawasan gambut. Namun, pihaknya telah mempersiapkan antisipasi dalam menghadapi bencana karhutla yang akan terjadi. Dia menekankan BPBD Kabupaten Oki telah berupaya semaksimal mungkin menyiapkan apapun yang diperlukan guna menghadapi bencana karhutla. Terlebih, hampir setiap tahun ada saja lahan di Kabupaten Oki yang terbakar. Personel yang ada pun telah diberi bekal simulasi hingga pelatihan termasuk persiapan peralatan. Adapun menurut Listiadi, wilayah yang akan terdampak paling besar terhadap kebakaran hutan dan lahan di tahun ini adalah wilayah yang memiliki cakupan gambut luas seperti di Pampangan, Pangkalan Lampan, Tulung Selapan, Sungai Menang, Cengal, Pedamaran Timur, Pedamaran, dan Kayu Agung.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengimbau setiap pemerintah di 17 kabupaten dan kota di daerah ini untuk segera membentuk pos komando siaga kebakaran hutan dan lahan. Menurut Gubernur, pos komando itu disiapsiagakan di titik-titik rawan karhutlah yang tersebar di masing-masing daerah, termasuk diantaranya kawasan tidak produktif atau terbengkalai. Berdasarkan hasil evaluasi lintas sektoral pemerintah provinsi dengan pihak terkait lain, ditemukan bahwa sebagian besar kasus karhutlah Sumsel terjadi di kawasan tersebut, sehingga perlu juga diawasi. Herman Deru menjelaskan, petugas di pos komando yang disiagakan setiap pemerintah kabupaten kota juga ditugaskan untuk menginventarisir jumlah lahan yang berpotensi kebakaran selama musim kemarau yang sudah mulai berlangsung ini, termasuk juga mendata siapa pemilik lahan, khususnya kawasan lahan yang tidak produktif. Pemilik lahan diwajibkan memperhatikan lahan miliknya, sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur terkait pemanfaatan lahan. Jika terbengkalai setelah sekian tahun dan tidak dikelola sehingga rusak, maka akan ada sanksinya. Penanganan karhutlah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, TNI dan Polri, tapi juga masyarakat. Menjaga kelestarian lingkungan adalah tugas kita semua. Saya Citra Utama, sampai jumpa.